bihi astaghfi min kulli da'in wa nuruhu dalil li qalbi inda jali wa khairati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, saya muliakan, marilah kita sama-sama di pagi hari ini kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat dan karunia sehingga kita bisa berkumpul untuk sama-sama kita belajar dalam kuliah subuh singkat hari Sabtu ini. Sallallahu alaihi wasallam adalah tetap kita sampaikan kepada junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Semoga kita di yaumil akhir akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Jadi mari kita mulai ya. Pada pagi ini kita sudah masuk dalam ayat ke-41 Al-Baqarah. Seperti biasa kita dalam belajar memakai prinsip R3K, alon-alon asal kelakon. Atau C2SA, cuil-cuil suwe-suwe akeh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih. Awwala kafirin bih wala tashtaru bi ayati thamanan qalilan wa iyaya fattaqun. Yang artinya menurut Kementerian Agama Republik Indonesia, dan berimanlah kalian kepada apa Al-Quran yang telah aku turunkan yang membenarkan Taurat yang ada pada kalian, dan janganlah kalian menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Janganlah kalian jual ayat-ayatku dengan harga yang murah, dan bertakwalah hanya kepadaku. Gitu. Jadi demikian tadi serampung ayat 41 nih. Kita review ayat ini merupakan lanjutan dari ayat sebelumnya yang sudah kita sama-sama bahas sedikit pekan lalu, yaitu ayat 40, bahwa di sana Allah mengingatkan kepada Bani Israel akan nikmat dan janji pada Allah nih. Dan perintah untuk mengimani Rasulullah SAW dan Al-Quran. Nah, di ayat ini kembali Allah memerintahkan Bani Israel agar beriman kepada Al-Quran. Ditambah satu peringatan lagi, jangan menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Pada bagian yang ini, wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum. Dan berimanlah kalian kepada Al-Quran yang telah aku turunkan, yang membenarkan apa Taurat yang ada pada kalian.
Menurut Syekh Jalaluddin Asyuti, nggih, beliau salah satu pengarang tafsir Jalalain, surat Al-Baqarah ayat 41 itu mengajak Bani Israel untuk beriman kepada Al-Quran. Karena dalam Al-Quran terdapat pembenaran, ya, pengakuan terhadap kebenaran kitab-kitab sebelumnya, yaitu Taurat dan Injil. Kesamaannya itu adalah dalam hal kandungan tauhid dan kenabian. Terus niku. Dalam masa Rasulullah itu ada 3 kelompok Bani Israel yang besar, gitu, di Madinah, yaitu Bani Nadir, Bani Kainuqa, dan Bani Quraizah. Zoh apa Zah? Zoh. Nah, mungkin muncul pertanyaan, ngapain orang Yahudi tinggal di Madinah? Ini yang pertama, Madinah itu strategis. Dia merupakan antara Mekah dan Syam. Syam itu Levantine, ya. Di sana ada Suriah, ada Palestina, kemudian ada Turki situ. Itu daerah yang sangat subur dan ramai, dan kerajaannya juga besar-besar dan kuat. Situ ada Romawi, ada Yunani, segala macam di situ. Nah, jadi sangat strategis Madinah itu. Secara ekonomi, di mana ada peluang mencari kekayaan, di situ pasti banyak orang Israelnya zaman dulu nih. Sekarang juga masih mungkin. Di samping itu, mereka juga sudah membaca nubuat di dalam kitab Taurat bahwa akan turun nabi terakhir di lokasi-lokasi yang sudah diterangkan, dan mereka menebak lokasinya itu adalah di Madinah. Maka mereka pun membuat pemukiman di situ sembari berharap, kalau kita tinggal di sini pasti nabinya adalah orang kita juga. Logistik atau singkutnya? Kalau nabinya dari bangsa kita, keluarga kita, pasti kita ikut masyhur. Kalau ikut masyhur, kita akan kecepretan rezeki. Itu sih pola pikiran kira-kira itu sendiri orang Yahudi. Makanya mereka membuat settlement, pemukiman di Madinah. Besar sekali itu kabilahnya. Nah, pada masa Nabi itu lalu Allah mengingatkan pada mereka bahwa kalian harusnya udah membaca kebenaran di dalam Al-Quran. Makanya kenapa kalian tidak beriman? Harusnya kalian yang pertama kali beriman. Jangan menjadi pertama kali yang kafir terhadap Al-Quran. Wala takunu awwala kafirin bih. Dan janganlah kalian menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Tapi kasus nyataannya, kenyataannya ilatnya lesit. Kenyataannya nggih, justru mereka jadi penentang nggih, yang paling gigih. Itu menjadi pertanyaan pula. Mereka menjadi penentang yang gigih. Ini menurut ahli tafsir nih, Imam Al-Baidawi, ahli kitab di Madinah, orang-orang Yahudi itu wajib menjadi orang yang pertama yang beriman kepada Al-Quran. Kenapa? Mereka adalah orang yang menyaksikan dan mengetahui mukjizat Nabi Muhammad dan Al-Quran sendiri. Langsung gitu nih, dengan mata kepala sendiri. Jadi secara logika harusnya mereka udah tahu kebenarannya sesuai dengan kitab mereka, ditambah lagi dengan mukjizat yang
mereka saksikan. Nah, menurut Ibnu Katsir, ayat ini sering dihubungkan dengan sikap sebagian orang Yahudi dan Nasrani yang pada waktu itu mengetahui kebenaran tentang ajaran Nabi Muhammad, tetapi menolaknya karena berbagai alasan duniawi, ya, seperti kehilangan kedudukan atau kekuasaan, ya, kehilangan rezeki. Mereka tahu kalau Nabi Muhammad adalah Nabi yang sudah diramalkan, dinubuatkan di dalam Taurat dan Injil, tapi tidak mau mengakuinya karena takut, ya, kehilangan pengaruh politik atau sosial. Mereka takut kehilangan kedudukan gitu, karena mereka udah nyaman gitu kan, dari kakek-kakeknya itu kan udah jadi rabi ulama Yahudi. Itu lumayan uangnya. Orang Yahudi itu zakatnya itu per bulan, nggak seperti kita. Kalau kita kan ada nisab segala macam gitu kan, hitung-hitungan jatuh-jatuhnya 2,5%. Orang Yahudi itu 10% per sepuluhan itu. Bayangkan, gajinya 1 juta ya 1.000. Gajinya 10 juta ya 1 juta kelutaknya itu. Buat imam-imamnya. Ya, kaya sekali tuh imam-imamnya tuh. Makanya begitu mereka lihat, lah rupanya Nabi terakhir bukan dari kalangan kita, orang Arab. Gimana ini? Orangnya ada lagi di sini. Mereka terus berusaha menutupi, ya, ditutupi gitu. Sampai sekarang mereka belum pernah mengakui nih. Kalau udah ngaku ya pasti masuk Islam tentunya. Kemudian wala tashtaru bi ayati samanan qalilan wa iyaya fattaqun. Janganlah kalian jual ayat-ayatku dengan harga yang murah, dan bertakwalah hanya kepadaku. Maksudnya jangan jual pakai harga murah terus mahal boleh gitu. Jadi takarannya itu kalau masih berupa harta itu berarti murah gitu. Udah agak mulai mahal itu kalau tukarannya itu dengan jiwa, agak mulai mahal. Kalau masih ukurannya harta itu sangat murah. Ya, kalau ini kita lihat nih, banyak contohnya hingga saat ini orang-orang menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah, decer gitu. Kaum Israel di Madinah menutupi kebenaran akan nubuat, ya, Rasulullah di dalam kitabnya, karena mereka takut akan kehilangan umat sebagai sumber penghasilan. Ini nafkahnya dari situ, dari persepuluhan itu. Nah, menurut Ibnu Katsir, ayat ini sering dihubungkan dengan sikap sebagian orang Yahudi dan Nasrani yang pada saat itu mengetahui kebenaran tentang Nabi Muhammad SAW, tetapi menolaknya karena berbagai alasan duniawi, seperti kehilangan kedudukan, kekuasaan, ataupun nafkah. Mereka tahu bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi yang disebutkan di dalam Taurat dan Injil, tapi mereka tidak mengakui kenabiannya. Maka Allah meminta mereka, takutlah pada Allah saja, jangan takut kepada manusia, atau takut miskin, atau takut nggak viral lagi. Kalau influencer kan takut nggak viral, ditinggal follower. Contoh untuk kekinian menjual murah ayat itu, nggih kathah ya.
Betul-betul tulisannya kata. Jadi contohnya pun kan ada ustadz ya, kondang itu menjual ayat-ayat mengenai sedekah itu. Nanti balasnya berlipat-lipat. Wow, orang pada nyumbang sedekah banyak sekali. Tahu-tahu buat bisnis sendiri. Ada itu ustadz seperti itu. Begitu ketahuan, merapat kepada penguasa. Nggih, udah jadi menteri urusan agama, menteri agama, rupanya dana hajinya dipakai untuk kepentingan sendiri ini. Jadi harusnya ada 40.000 bisa berangkat, uangnya itu slotnya itu malah dijual. Jatah 40.000 itu dijual dengan harga yang mahal sekali, ratusan juta satu porsinya. Wih. Jadi macam-macam niku komersialisasi agama untuk kepentingan ekonomi. Jadi biar kondang, biar ngetop, melintir-melintir ayat terus niku. Atau untuk kepentingan politik gitu nggih. Bisa juga menghantam lawan dengan menyitir ayat gitu. Ataupun membenarkan tindakannya dengan menyitir ayat. Jadi sebetulnya bukan ayat yang salah gitu nggih. Tapi orang yang menafsirkan dan mempergunakan ayat itu bagaimana gitu. Jadi ini adalah peringatan bagi Bani Israel pada saat itu dan terus gitu nggih bagi kita dan bagi umat yang akan datang, bahwa nggak boleh gitu menjual ayat dengan harga murah. Harga murah itu maksudnya hal-hal yang berupa keduniawian gitu. Kalau harga mahal itu berarti keakhiratan. Kalau kita menjual Al-Quran dengan ayat-ayat dengan harga mahal, berarti kita akan mendapatkan balasannya di akhirat nanti. Itu berarti konotasinya positif nih. Kita mengajarkan Quran kepada anak-anak, mengajarkan ngaji, mengajarkan tafsir, terus itu. Jadi kita diberikan contoh nih, satu bangsa yang komplit nih kerusakannya, kelebihannya banyak tapi rusaknya lebih banyak lagi. Niku Bani Israel, mereka udah diberikan kecerdasan nih, intelektual yang luar biasa, kemudian diberi keistimewaan, diberi petunjuk oleh nabi yang banyak gitu. Dari 25 nabi yang kita kenal, ada berapa orang nabi itu dari Bani Israel? Lebih dari separuh. Belum yang tidak tertulis dalam Quran. Itulah. Sayangnya mereka itulah yang menjual ayat-ayat Allah itu dengan harga murah dan mereka menjadi orang-orang pertama yang menentang dari kebenaran Al-Quran. Jadi Taurat niku, kitabnya Bani Israel niku, itu hanya imam-imamnya aja yang bisa baca, yang boleh memegang. Orang biasa itu nggak boleh, itu disimpan di sinagog gitu, tempat ibadah mereka.
Lalu apa yang boleh dibaca oleh kalangan awam? Talmud. Jadi dudul lemut, Talmud. Itu kitab-kitab karangan imam-imam mereka yang terdahulu. Jadi mereka menafsirkan Taurat ya sesuai dengan hawa nafsunya gitu, ditulis dalam satu kitab. Contohnya nggak boleh ikan yang tidak bersisik haram. Jadi kalau di Yahudi itu Israel itu namanya kosher, halal itu kosher. Ikan yang tidak bersisik itu haram. Berarti mereka nggak bisa makan welut, lele, gitu. Apa mana? Patin. Ini waktu enak-enak niku nggak boleh dimakan. Loh, dasarnya apa? Ngarang dewek niku. Terus Gusti Allah udah memberikan garis yang tegas mana yang boleh dimakan, mana yang enggak. Sama mereka ditambah-tambah aja terus niku. Terus kenapa? Bagi kaum wanita wajib memakai penutup rambut. Tapi diperbolehkan pakai wig. Terus, wah, apa tuh? Jadi rambutnya dikerudungi, nggih, sampun, rapi. Terus pakai wig, pirang, apa-apa itu. Ini pada bekor. Dan niku kados niku. Banyak penyimpangan-penyimpangan ya karena mereka suka uang gitu, nggih. Jadi kalau mungkin ya ada wanita kaya zaman dulu yang pengen tampil cantik gitu kan. Terus mendekati salah satu imam terkenal gitu kan. Tulis, oh boleh pakai wig biar aku bisa jalan-jalan tetap cantik. Duit ditulis sama dia, tik-ketik, nggak ada mesin tik ya waktu itu. Tulis, jadi itu yang jadi pegangan hidup mereka. Karangan dari imam-imam mereka. Jadi ya betul kata Allah dalam salah satu ayatnya, saya lupa itu, mereka menuhankan ulama-ulama mereka seperti itu karena lebih percaya kepada tulisannya ulamanya daripada ayat dari Allah gitu. Ayat dari Allah malah nggak pernah dibaca, ditutup-tutupi, diubah-ubah. Mereka percaya kepada tulisannya ulamanya sendiri yang jelas ngawur seperti itu. Sama kayak Zionisme. Kalau orang Yahudi Ortodok, mereka nggak mau kembali ke Palestina itu, merebut tanah Palestina, mereka nggak mau. Karena nggak ada di dalam Taurat. Ya udah, kita dihukum sama Gusti Allah untuk pergi, diusir dari tanah yang dijanjikan, karena kita memang tidak layak kata mereka. Niku Bani Israel yang ortodok ya. Itu banyak itu tinggal di Amerika, di Eropa gitu. Mereka malah menentang Zionisme gitu. Itu kan bisa-bisanya Amerika saja supaya Timur Tengah tetap ruwet. Jadi kan Timur Tengah banyak minyak nih, nggih. Gimana caranya supaya mereka tidak bersatu, tidak menjalin kekuatan gitu. Mereka harus dipecah-pecah supaya harga minyak tetap murah, tetap bisa dikontrol sama Amerika. Ya udah, taruh satu Israel di situ, biar merongrong terus kerjaannya situ kan. Jadi mereka tetap nggak stabil kawasannya gitu. Nah saya lihat itu di berita-berita itu mereka itu yang Yahudi yang Ortodok itu
demonstrasi sama pro Palestina niku. Menentang Zionisme. Jadi walaupun banyak contoh keburukannya nggih, tapi kita harus membedakan antara Zionisme dan Yahudi. Tidak semua Yahudi itu pro Zionisme. Tapi kalau Zionisme itu sudah pasti jahat. Laknatullah nih Zionisme nih. Mereka ya kejam sekali lah, di luar nalar kita mereka itu. Oke. Selanjutnya mereka menggunakan ayat-ayat untuk mengendalikan massa nih kok. Jadi nggak cuma dijual untuk rupiah, tapi mereka untuk ngumpulin massa pakai ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat Allah gitu. Nah ini biasanya untuk politik nih. Kalau udah mau pilkada, mau pilpres, ujuk-ujuk kanggo kopiah, kanggo kudung, terus ada pesantren, ngamplopi, terus disuntangane. Padahal jelas-jelas dudu wong Islam itu loh. Bingung kadang-kadang. Terus ngimami, tapi orang ngimami Isya karo Maghrib. Imamnya dhuwur karo asar to. Terus diliput to niku nggih. Nampun iki nggih. Ada yang ketinggalan nggih? Nah niki. Jadi banyak ayat-ayat dalam Al-Quran itu yang isinya adalah mengutip atau membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Itu jadi nggak ada dalam Al-Quran itu yang menjelek-jelekan gitu ya. Tapi semuanya mengakui kebenaran kitab-kitab sebelumnya dalam Al-Quran itu. Lihat udah selesai nih. Loh, udah wallahu alam bisawab. Gimana Mbak Umi? Aman? Belum? Masih kurang. Udah 5:30 kan tadi mulainya 3:30 tadi ya kita mulai ibu-ibu ya. Isi petang nemen enggak. Tadi saya lihat ada ibu-ibu bawa oncor tuh datang. Iya nanti sampai ayat 142 niku kita akan membahas mengenai Bani Israel nih. Jadi mohon kesabaran itu dan ketabahannya. Karena emang gimana ya? Lama-lama enak emang lihat sama kelakuan mereka itu. Tapi sebetulnya ya yang namanya manusia ya pasti ada yang baik dan ada yang jahat itu. Kita nggak bisa mengejudge gitu ya, menghakimi bahwa semua Yahudi itu jahat itu, boten. Karena rupanya gerakan Zionisme itu bukan ajaran Yahudi, bukan ajaran yang ada di Taurat. Itu diakui sama mereka. Itu cuma politis saja. Politis yang background-nya ya itu ekonomi, menguasai resource minyak di Timur Tengah saja. Jadi itu semuanya antek-antek dari kepentingan kapitalis global, Zionisme itu. Kenapa Amerika mau ngucurin dana miliaran dolar ke Israel yang keuntungannya apa kalau dipikir-pikir itu kan? Tapi itu harus karena untuk menjaga ketidakstabilan
Timur Tengah. Kalau nggak stabil, mereka bisa ngontrol, meden-medeni, minyak tetap murah. Terus niku. Mereka bisa ngontrol mereka, orang-orang Arab niku. Amir-amir gitu kan, raja-raja Arab itu bisa dikontrol sama Amerika dengan bantuan Israel. Makanya terus dipiara sama Amerika niku. Padahal secara logika ngawek sih itu. Dulu katanya Perang Dunia Kedua mereka dianiaya, disiksa, Holocaust, gitu, genocide sama Nazi. Mereka minta satu area, ya Allah matur nuwun bau. Sedang disit. Minta satu tanah untuk dihuni. Lu harusnya orang Eropa yang sudah menyiksa niku merelakan negaranya dipakai sebagian untuk orang Yahudi kan. Malah ditaruhnya di Palestina. Orang Palestina sih orang ngerti apa-apa. Oli getai. Sengsara gitu. Ya logis, harusnya yang bersalah orang Jerman, harusnya orang Jerman yang merelakan sebagian negaranya untuk Israel, terus itu. Kenapa mesti ngambil tanahnya orang Palestina? Klaim tanah yang dijanjikan. Tapi janjinya udah berapa ribu tahun yang lalu nih kok. Dan nggak ada rupanya dalam Taurat itu. Sebetulnya, ya niku orang Yahudi yang benar niku, mereka udah nerimo. Kita memang lagi diazab gitu loh, maksudnya diuji ini, dengan diusir dari Palestina karena kesalahan kita gitu kan. Mereka lalai, berbuat kerusakan, akhirnya diusir dari tanah Palestina. Kemarin udah kita bahas ya. Jadi ada 2 kali pengusiran nih. Pertama zamannya Raja Babylon. Babylon itu ada raja yang sangat kuat namanya Nebukadnezar. Dia itu jenius. Rakyatnya hidupnya makmur. Saking makmurnya, dia bikin istana hanya untuk kebun. Lumrahnya raja bikin istana untuk di tempat tinggi. Dia bikin istana tinggi sekitar 20 lantai niku. Gua kebun. Karena tanahnya di situ banyak pasir, susah. Akhirnya dia nyuruh arsiteknya itu, ahli botaninya bikin bangunan besar yang bisa dialirkan air gitu. Itu masuk ke dalam keajaiban 7 keajaiban dunia zaman kuno. Namanya Taman Gantung Babilonia. Nah, dia itu menyerang kerajaan Yehuda. Jadi Israel dibagi 2, yang utara Israel, yang bawah Yehuda, diserang sama dia. Itulah terjadi pengusiran yang pertama. Nah, setelah Babilonia berapa abad kemudian dikalahkan oleh bangsa Persia sama orang Persia, orang-orang Yahudi di wilayahnya itu yang sekarang Iran, dia merasa gerah gitu. Bisa ngakeh nemen sih wong iki yang ngiti. Udah kamu balik aja, balik. Dikembalikan ke Palestina. Jadi kita punya temen satu, sedulur siji sing ngiti, sing pelit, sing kiwit, sewa to ya nggih. Lah niki sekampung, Bu. Sekampung nyengiti kiwit pelit. Rajane kaya gereh no. Sok balikane mana? Mereka kembali ke Palestina. Udah. Tiba-tiba datang Romawi. Romawi datang untuk menjajah. Cuma tidak membunuh gitu nggih. Sama Romawi mereka boleh dikasih otonomi.
orang Yahudi itu. Ada raja yang namanya Herod. Nah, Raja Herod ini yang kurang ajar. Dia yang membunuh 2 orang nabi. 1 orang ini. 1 ya. 1 lagi Zakaria. Ini Raja Herod ini. Kemudian 1 lagi, menurut kepercayaan orang Nasrani, mereka membunuh Yesus. Jadi 1 raja itu diyakini membunuh 3 orang nabi. Herod itu. Nah, ala kulihal sama Gusti Allah diperintahkan orang-orang Romawi itu untuk menyerang si Herod ini. Ya, sebagai hukuman. Sama orang Romawi dibantai, sisanya kocar-kacir ke seluruh dunia sampai sekarang. Itu adalah pengusiran yang kedua. Masih tahun-tahun 10 atau 20 Masehi. Kalau pengusiran pertama itu tahun 700 sebelum Masehi. Masehi niku istilah kelahiran Nabi Isa nggih. Yang masih diperdebatkan apakah 10, apakah 0, apakah minus 10 gitu. Isi ruwet niku tiang-tiang. Tapi disepakati bahwa hitungan penanggalan global sekarang adalah Masehi, diawali dari nolnya itu kelahiran Nabi Isa gitu. Tuh. Makanya aja ngantilah kita umat Islam kok nggak punya kalender gitu nggih. Maka Persyarikatan Muhammadiyah menyepakati dengan konferensi internasional di Turki, menyepakati berlakunya kalender Islam global tunggal, kalender global Islam tunggal, IKGT. Islamik. Yus nanti di googling lagi lah. Nggih. Jadi disepakati. Karena ini penting nggih, kalender niku penting. Cobi saya janjian sama orang Sudan. Mas, nanti saya transfer tanggal 1 Hijriah nggih. Oh nggih. Saya pakai hisab. Nggih. Jadi kira-kira jatuhnya hari Ahad. Rupanya di sana pakai rupiat. Hari Sabtu. Niku. Saya ditelepon yo, pipi jadi pan transfer Mas. Wis tanggal 1 Hijriah kok dengernya durung Mas, yakin. Perlu tuh ya, rene gelut dewek. Nggih. Dan yang namanya bank syariah, kalau masih pakai penanggalan Masehi, itu belum syariah namanya. Perhitungannya masih pakai kalender kafir nih nggih istilahnya. Berarti belum syariah 100% niku. Syariah banci. Makanya kita harus belajar nggih. Kita pelan-pelan memakai kalender Islam global nih. Ya kita berusahalah untuk menjadi Islam yang sebenar-benarnya, yang utuh gitu. Yang kafah dalam kehidupan sehari-hari juga memakai kalender Islam. Nggih, katosipun cakain ekstra gitu. Maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.